wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febrianingsi dengan NPM 190120010 dan teman saya Eka Nursa Putri dengan NPM 190120058. Kita dari kelas 3 MPA D3 Pagi. Kita di sini mau membahas materi tentang perencanaan produksi dengan mata kuliah kewirausahaan dan metodologi penelitian dengan dosen Bu Yulia Nurenda. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama itu di sini aku bakal jelasin definisi dari perencanaan produksi. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung tentang. Nah, boleh dibaca dulu, dipahamin. Sambil dipahamin, aku juga bakal langsung jelasin aja kali ya. Jadi, perencanaan produksi itu adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan ataupun industri. Perencanaan produksi itu memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan, dan kapasitas produksi. Untuk apa sih? Ya untuk melayani pelanggan yang berbeda-beda. Nah, jadi perencanaan produksi merupakan penentuan masa depan dari proses produksi. Perencanaan produksi dapat membantu kita dalam pembuatan atau pengaturan lokasi produksi yang efisien yang dapat memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan. Selanjutnya, faktor penting dalam perencanaan produksi. Jadi, faktor penting dalam perencanaan produksi adalah estimasi akurat dari kapasitas sumber daya yang diperlukan untuk proses produksi. Namun, ini adalah salah satu tugas yang paling sulit untuk dilakukan dengan baik karena perencanaan ini harus selalu mempertimbangkan tentang ketersediaan bahan, ketersediaan sumber daya, dan pengetahuan tentang permintaan di masa depan nanti. Kita next ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini ada 4 tahap atau langkah dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Pertama ada routing alias penyusunan alur. Jadi di tahap routing ini kita menentukan apa, berapa, dengan mana, bagaimana, dan di mana akan diproduksi. Misalnya apa yang bakal diproduksi ya. Nah, itu tuh sebenarnya penyusunan alur ini tuh kayak perencanaan gitu, tahap awal. Tahap yang kedua itu ada scheduling alias penjadwalan. Nah, penjadwalan itu membantu kita untuk memanfaatkan waktu secara optimal biar terencana gitu, gak asal-asalan, jadi terjadwal. Tahap yang ketiga ada dispatching, yaitu penugasan. Di tahap penugasan ini berarti memulai proses produksi berdasarkan tanggung jawab. Jadi setiap orang itu diberikan tanggung jawab, di situ terjadi proses. Kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu follow up atau peninjauan ulang. Nah, peninjauan ulang ini untuk apa sih sebenarnya? Proses ini tuh sebenarnya itu untuk menemukan dan menghilangkan cacat produk. Jadi kalau misalnya kita nemu cacat produk, mau dihilangin atau mau diapain, itu tuh di proses ini. Terus misalnya ada keterlambatan, keterbatasan, kemacetan, ataupun masalah lainnya, itu ada di dalam proses peninjauan ulang atau follow up. Yang terakhir, kita akan bahas tentang tujuan-tujuan perencanaan produksi. Nah, kita lihat video berikut ini ya. Tujuan perencanaan produksi. 1. Pemanfaatan sumber daya secara efektif. 2. Memastikan jumlah stok yang optimal. 3. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 4. Membantu memimpin pasar. 5. Mengurangi biaya produksi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tujuan dari perencanaan produksi. Semoga kalian paham ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi perencanaan produksi. Jadi sebenarnya intinya tuh apa sih, Kak? Jadi, kesimpulannya, perencanaan proses produksi itu memang sangat penting. Tidak hanya dalam proses produksi, dalam keseluruhan bisnis juga sangat penting untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Jadi, apa sih kesan dan pesannya dari materi yang udah kita jelasin tentang perencanaan produksi ini? Kesan pesan yang bisa kita ambil dari materi yang kita jelasin ini adalah
kita harus memulai rencana itu dengan matang. Pokoknya segala perencanaan itu kita harus pikirkan secara matang, karena nantinya bisnis kita itu bisa bertahan lama dan bisa mendapatkan keuntungan yang besar gitu loh kalau misalnya kita mikirin rencana itu dengan matang. Jadi semuanya itu harus dipikirin rencananya dulu. Insya Allah sananya bakal jalan baik. Sekian dari kita berdua. Makasih udah mau dengerin dan nonton video kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bye. Terima kasih. Bye world. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuhu, udah cocok jadi YouTuber. Yuk langsung truk. Dah. Nyalain tombol loncengnya.